Nah, apa sih definisi gempa bumi itu? Nah, jadi definisi gempa bumi adalah sebuah getaran atau pergerakan yang terjadi secara tiba-tiba akibat adanya pelepasan energi secara tiba-tiba yang terjadi pada permukaan bumi. Nah, pelepasan energi yang secara tiba-tiba ini mengakibatkan gelombang seismik yang bisa bersifat destruktif pada berbagai hal yang berdiri di atas permukaan bumi, nah, termasuk bangunan, pepohonan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Nah, yang pertama ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik ini adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Nah, yang kedua ada gempa tektonik. Gempa tektonik ini adalah gempa bumi yang terjadi karena pergerakan lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi ini memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Yang terakhir, gempa bumi runtuhan atau terban. Gempa bumi runtuhan atau terban, gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Nah, tipe gempa bumi ini berdampak kecil dan jangkauannya sempit. Nah, yang selanjutnya ada etiologi gempa bumi. Nah, yang pertama itu karena gerakan lempeng bumi yang saling mendekat. Yang kedua karena pergeseran lempeng bumi. Yang ketiga karena penggunaan bahan peledak. Yang keempat karena gerak lempeng bumi yang saling menjauh. Yang terakhir karena pergeseran magma di dalam gunung berapi. Oke, untuk selanjutnya yaitu dampak dari gempa bumi. Yang pertama munculnya gelombang tsunami, yang kedua kerusakan bangunan ini disebabkan karena getaran yang sangat kuat menyebabkan bangunan hancur, yang ketiga mengubah topografi atau bentuk muka bumi. Ini terjadi kemarin di Cianjur ya, sampai susah air karena katanya urat dari airnya itu hilang. Kemudian ada juga menyebabkan keretakan permukaan bumi dan menyebabkan trauma psikis atau mental. Nah, untuk fase kejadian bencana gempa bumi ini dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase intersolomik, yaitu fase awal dari suatu siklus gempa bumi. Nah, pada fase ini energi dari dalam bumi itu menggerakkan lempeng, energi mulai terakumulasi di bagian batas antar lempeng dan patahan. Yang kedua itu fase seismik, yaitu merupakan fase yang terjadi saat sebelum gempa bumi terjadi. Yang ketiga itu ada fase koseismik, yaitu fase ketika gempa utama terjadi. Nah, yang terakhir itu fase post-seismik, fase ketika sisa-sisa energi gempa terlepaskan dan kondisi kembali pada tahap keseimbangan awal. Bentuk cedera fisik terdiri dari cedera kepala, fraktur, luka robek, cedera kompresi, cedera tulang belakang, cedera dada atau perut, luka bakar, gangguan pernafasan, dehidrasi, dan kekurangan nutrisi. Masalah psikologis. Yang pertama, stres pasca trauma. Banyak korban gempa mengalami PTSD yang ditandai dengan kilas balik kejadian traumatis, mimpi buruk, kecemasan berlebih, dan kesulitan tidur. Yang kedua, depresi. Kehilangan rumah, harta benda, atau anggota keluarga selama gempa bisa memicu depresi. Yang ketiga, kecemasan. Banyak orang mengalami kecemasan ekstrim setelah gempa bumi, terutama terkait kemungkinan gempa susulan. Yang keempat, kesedihan mendalam. Orang yang kehilangan, orang yang dicintai, atau menyaksikan kematian dan kehancuran seringkali merasa sedih berkepanjangan, yang bisa mempengaruhi kualitas hidup dan kemampuan mereka untuk pulih. Yang kelima, panik. Korban gempa mungkin mengalami serangan panik dengan gejala seperti sesak nafas, jantung berdebar kencang, dan perasaan kehilangan kendali saat dihadapkan pada situasi yang mengingatkan mereka pada gempa. Nah, untuk selanjutnya di sini ada rasa bersalah, disosialisasi, gangguan tidur, iritabilitas, dan agresi. Selanjutnya ada masalah psikosomatis. Nah, di dalam rasa bersalah itu seperti orang yang selamat dari gempa bumi kadang merasa bersalah karena selamat, sementara orang lain di sekitar mereka mungkin tidak selamat. Nah, selanjutnya yaitu ada gangguan tidur. Gangguan tidur ini atau disebut dengan insomnia
sering dialami oleh korban gempa, baik karena stres psikolog maupun karena kondisi lingkungan yang tidak stabil, misalnya tinggal di pengungsian. Dan selanjutnya ada disosialisasi. Beberapa korban mungkin mengalami disosialisasi, di mana mereka merasa terpisah dari kenyataan atau dari diri mereka sendiri sebagai cara untuk mengatasi trauma yang mereka alami. Nah, selanjutnya di sini ada iritabilitas dan agresi, seperti ketegangan emosional akibat trauma, bisa menyebabkan orang menjadi lebih mudah marah atau agresif. Selanjutnya di sini ada masalah psikosomatis, yaitu trauma psikolog juga dapat memicu gejala fisik seperti sakit kepala, sakit perut, atau nyeri tubuh yang tidak memiliki penyebab medis yang jelas. Nah, selanjutnya di sini ada masalah sosial. Yang pertama ada disintegrasi komunitas. Gempa bumi seringkali menghancurkan infrastruktur dan merusak jaringan sosial, seperti kehilangan rumah, tetangga, atau anggota komunitas dapat memutus hubungan yang sebelumnya kuat dan menciptakan perasaan keterasingan. Yang selanjutnya yaitu ada kehilangan mata pencaharian. Banyak korban bencana kehilangan pekerjaan atau bisnis akibat kerusakan yang disebabkan oleh gempa. Yang selanjutnya ada perubahan struktur keluarga. Kehilangan anggota keluarga dapat menyebabkan perubahan peran dalam rumah tangga. Misalnya seorang anak yang harus menjadi pencari nafkah. Selanjutnya yaitu ada pengungsian dan kehilangan identitas. Banyak korban bencana yang harus mengungsi ke tempat penampungan sementara yang dapat menciptakan rasa kehilangan identitas dan privasi. 5. Stigma dan diskriminasi. Kadang-kadang korban bencana dapat mengalami stigma atau diskriminasi, terutama jika dia dianggap lemah atau jika berasal dari kelompok yang minoritas. Yang keenam, solidaritas dan bantuan sosial. Di sisi lain, bencana juga dapat memicu solidaritas yang kuat dalam bermasyarakat. Yang ketujuh, ada kekerasan domestik dan penyalahgunaan. Dalam beberapa situasi, stres akibat bencana dapat meningkatkan risiko kekerasan rumah tangga, baik fisik maupun emosional, karena ketegangan yang tinggi dalam keluarga atau lingkungan pengungsian. Selanjutnya ada dampak spiritual. Yang pertama, pencarian makna. Banyak korban yang menyimpulkan makna hidup dan tujuan dari bencana. Sebagian besar orang mungkin merasa kebingungan tentang keyakinan mereka, sementara yang lain menemukan kekuatan baru dan spiritualitas mereka. Yang kedua, ada kehilangan iman atau kekecewaan pada agama. Beberapa korban mungkin merasa kecewa pada keyakinan agama mereka atau Tuhan, terutama jika mereka merasa bahwa bencana tersebut merupakan hukuman atau ujian yang tidak bisa mereka pahami. Yang ketiga, ada penguatan iman. Sebaliknya, bencana juga dapat memperkuat iman seseorang. Banyak korban yang menemukan penghiburan melalui dosa, ibadah, dan komunitas keagamaan mereka. Lanjut, ritual dan tradisi keagamaan. Dalam banyak budaya, ritual keagamaan atau adat istiadat berperan penting dalam membantu orang mengatasi kehilangan dan trauma. Kemudian ada dukungan komunitas keagamaan yang dimana gereja, masjid, kuil, atau tempat ibadah lainnya sering menjadi pusat dukungan bagi korban bencana. Yang terakhir, moralitas dan etika. Bencana seringkali menimbulkan pertanyaan tentang moralitas dan etika, misalnya mengenai keadilan, peran Tuhan, dan tanggung jawab manusia terhadap sesama. Baik, yang selanjutnya masalah kesehatan di pengungsian. Yang pertama ada diare. Penyebab diare antara lain keterbatasan kesediaan air bersih dan sanitasi yang tak memadai pasca bencana. Selain itu, rendahnya gaya hidup sehat dan bersih di pengungsian juga memicu terjadinya penyakit ini. Yang kedua ada campak. Memburuknya status kesehatan akibat bencana dapat menjadi faktor pendukung merebaknya campak di pengungsian. Hal ini dukung kurangnya asupan gizi terutama pada anak-anak serta kepadatan manusia. Yang ketiga ada penyakit malaria. Menurut laporan, penyakit malaria juga menjadi ancaman bagi pengungsi. Biasanya terjadi karena lokasi pengungsian dekat dengan endemis malaria, apalagi tenda pengungsian cenderung terekspos oleh nyamuk penyebab penyakit ini.
Yang keempat ada penyakit pneumonia. Penyakit pneumonia atau radang paru-paru juga kerap terjadi di pengungsian. Parahnya, penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini dapat menyebabkan kematian pada penyakit bayi dan balita. Adapun yang kelima, penyakit demam tifoid. Demam tifoid terjadi akibat infeksi bakteri Salmonella typhi. Penyakit ini dapat terjadi akibat kebersihan lingkungan dan sanitasi yang kurang memadai. Selanjutnya ada penilaian sebelum bencana atau prabencana. Fokus utama dari prabencana adalah kesiapsiagaan dan mitigasi resiko. Adapun langkah penilaian. Yang pertama ada identifikasi resiko dan ancaman. Menilai potensi resiko bencana berdasarkan letak geografis dan kondisi lingkungan. Yang kedua ada identifikasi populasi rentan. Mengidentifikasi kelompok-kelompok yang rentan seperti anak-anak, lansia, difabel, dan masyarakat miskin yang paling mungkin terkena dampak bencana. Yang terakhir ada kapasitas komunitas. Menilai tingkat kesiapan komunitas dalam menghadapi bencana termasuk infrastruktur, sumber daya lokal, dan sistem peringatan dini. Yang kedua ada penilaian saat bencana. Penilaian saat bencana berlangsung biasanya bertujuan untuk respon cepat dan penyelamatan. Nah, ada beberapa poin utama dalam penilaian ini. Yang pertama, kebutuhan mendesak. Mengidentifikasi kebutuhan segera seperti makanan, air, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Yang kedua, jumlah korban. Menilai jumlah korban jiwa dan cedera, serta kerusakan properti. Yang ketiga, ada kapasitas layanan kesehatan. Menilai kapasitas rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lain dalam menangani korban bencana. Yang terakhir ada keamanan. Menilai ancaman terhadap keselamatan seperti bahaya lingkungan, lanjutan gempa susulan, banjir susulan. Nah, selanjutnya ada penilaian setelah bencana atau pasca bencana. Pasca bencana berfokus pada pemulihan, rekonstruksi, dan rehabilitas kerusakan fisik dan infrastruktur. Menilai tingkat pada rumah, jalan, fasilitas umum, dan layanan dasar. Ada kesehatan psikososial, memeriksa kondisi psikologis superior dan korban terutama trauma dan stres pasca bencana. Adapun pemulihan mata pencaharian, menilai dampak bencana terhadap mata pencaharian dan ekonomi lokal. Yang terakhir ada kebutuhan jangka panjang, mengidentifikasi kebutuhan dukungan jangka panjang untuk pemulihan komunitas seperti bantuan keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Nomor 4 ada penilaian berbasis komunitas. Penilaian berbasis komunitas berarti pendekatan berbasis komunitas sangat penting dalam penilaian bencana karena komunitas lokal seringkali memiliki pengetahuan mendalam tentang risiko, kebutuhan, dan potensi pemulihan. Penilaian ini melibatkan partisipasi aktif komunitas dalam pengumpulan data. Komunitas membantu mengumpulkan data tentang korban, kerusakan, dan kebutuhan. Yang kedua tentang perencanaan pemulihan. Komunitas terlibat dalam pengambilan keputusan tentang prioritas pemulihan dan rekonstruksi. Yang ketiga tentang monitoring dan evaluasi, melibatkan masyarakat dalam menilai efektivitas bantuan dan proses pemulihan. Kesimpulannya, gempa bumi merupakan fenomena alam yang dapat memiliki dampak luas dan merusak pada kehidupan manusia dan lingkungan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang penyebab, dampak, dan strategi mitigasi serta respon, kita dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan meminimalkan kerugian.
Melalui inovasi teknologi, pendidikan komunitas, dan perencanaan yang matang, kita dapat mengurangi resiko dan mempercepat proses pemulihan pasca gempa.